Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eko Kurniawan STMSC, dosen tetap program studi D3 Mekatronika Politeknik Takumi. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan gambaran umum mengenai mata kuliah Sistem Kendali 1, yang merupakan mata kuliah inti program studi Mekatronika dan ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 1 SKS teori. Mata kuliah ini menjadi fondasi untuk memahami prinsip-prinsip analisis dan perancangan sistem kendali yang banyak diterapkan pada otomasi industri, robotika, smart manufacturing maupun smart building. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali kegiatan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester sebagai bagian evaluasi dari pembelajaran. Materi pembelajaran disusun secara bertahap sesuai rencana pembelajaran semester atau RPS, dimulai dari konsep dasar hingga analisis sistem kendali yang lebih kompleks. Adapun materi tersebut meliputi konfigurasi dan proses perancangan sistem kendali, pemodelan sistem pada frekuensi domain, analisis fungsi transfer, pemodelan matematis sistem kendali mekanik, elektrik, fluida, dan termal, analisis sistem loop terbuka dan loop tertutup atau feedback, pemodelan pada time domain, dan representasi state space. Materi tersebut akan menjadi dasar dalam memahami bagaimana suatu sistem dapat dimodelkan, dianalisis, serta dirancang agar memiliki performa sesuai kebutuhan di berbagai aplikasi otomasi industri. Perkuliahan ini dirancang berdasarkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang berorientasi pada capaian pembelajaran. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar sistem kendali, menjelaskan pemodelan sistem pada frekuensi domain, mengaplikasikan model matematis sistem kendali, menganalisis karakteristik sistem pada time domain, dan representasi state space. Capaian tersebut mendukung kompetensi lulusan Prodi Mekatronika agar mampu berkontribusi pada perkembangan teknologi otomasi yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung transformasi industri, meningkatkan produktivitas nasional, serta memperkuat daya saing bangsa Indonesia di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan secara sistematis melalui penjelasan konsep, demonstrasi penyelesaian contoh soal, simulasi menggunakan software MATLAB, serta studi kasus penerapan sistem kendali di industri. Mahasiswa dapat mengakses RPS, modul pembelajaran, serta penugasan melalui Siakat dan Microsoft Teams sehingga proses belajar dapat berlangsung secara fleksibel. Tahap berikutnya adalah interaction. Saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning melalui diskusi kelas, tanya jawab, latihan penyelesaian soal, pembelajaran kolaboratif, serta analisis studi kasus. Mahasiswa juga didorong untuk mengemukakan pendapat, mempresentasikan hasil pekerjaannya, serta memberikan umpan balik terhadap penyelesaian masalah sehingga kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan problem solving dapat berkembang secara optimal. Tahapan selanjutnya adalah assessment. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, diantaranya melalui tugas individu, latihan soal, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Selain memberikan nilai, hasil evaluasi juga saya gunakan sebagai feedback untuk memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya, sehingga mahasiswa memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pemahamannya secara berkesinambungan. Dengan peningkatan DIA, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian teori, tetapi juga pada keterlibatan aktif mahasiswa dan pencapaian kompetensi secara terukur.
Selama perkuliahan, mahasiswa akan berlatih menyelesaikan berbagai persoalan sistem kendali, mulai dari transformasi Laplace, fungsi transfer, pemodelan matematis, analisis sistem feedback, hingga representasi state space. Komponen penilaian terdiri atas kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Dengan demikian, partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran menjadi bagian penting dalam keberhasilan belajar. Sebagai referensi utama, saya menggunakan buku Control System Engineering karya Norman Esnix. Selain itu, pembelajaran juga didukung oleh berbagai jurnal ilmiah serta referensi terbaru di bidang sistem kendali agar materi yang dipelajari tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan video pembelajaran mata kuliah Sistem Kendali 1 pada pertemuan ketiga dengan materi pemodelan dalam frekuensi domain. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari partial fraction expansion, yaitu teknik penting dalam penyelesaian inverse transformasi Laplace yang menjadi dasar analisis sistem kendali. Baik, mari kita saksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, sehat ya, semangat ya. Oke, nah jadi kita lanjutkan ya pertemuan kita berkaitan dengan mata kuliah sistem kendali 1 ya. Hari ini kita masuk kepada pertemuan yang ketiga ya. Sebagaimana yang sudah kalian bisa lihat ya di RTS yang bisa diakses melalui siaran, bahwa untuk pertemuan sekarang yaitu kita mempelajari pokok bahasanya berkaitan dengan modeling interpretasi domain, di mana untuk pertemuan ketiga ini kita masih berkaitan dengan transformasi Laplace ya. Nah, kita ketahui bahwa sistem kendali ini merupakan salah satu elemen penting ya pada prodi mekatronika. Kira-kira masih ada ingat nggak apa itu sistem kendali? Silakan. Suatu sistem yang berfungsi mengatur kerja suatu proses atau alat agar menghasilkan keluaran ataupun output sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan masukan ataupun input yang diberikan. Oke, ya, masih dicatat ya, ada catatannya ya. Nah, jadi sistem kendali ya sederhananya itu adalah bagaimana ya sebuah sistem di sini kalau kita lihat berarti posisinya ada di tengah ya di kontrol sistem ini ya. Dia berfungsi untuk mengatur apa? Mengatur keluaran output respon ya berdasarkan apa? Berdasarkan masukan atau input yang diberikan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, dalam bidang mekatronik sistem kendali ini memiliki peran yang penting ya, selain dari mechanical system, elektronik, komputer atau programming, dan yang paling penting adalah control system. Oke, nah jadi ini akan selalu saya ulang-ulang ya supaya kalian lebih memahami ya terkait materi ini. Nah, pada pertemuan pertama ya kita review dulu ya, kita sudah mempelajari berkaitan dengan apa itu ya tadi definisi sistem kendali dan konfigurasi ya, konfigurasi sistem kendali yang secara umum itu ada berapa? Ada berapa konfigurasi? Ya, ada dua. Apa aja, Mbak? Open loop dan closed loop. Open loop dan closed loop ya. Nah, jadi contohnya sangat sederhana ya. Jadi kalau misalnya open loop ya, misalnya lampu ya,
lampu yang kita hidupkan dan kita matikan itu menggunakan saklar ya. Jadi dia hanya satu saja prosesnya, tidak ada feedback ya. Nah, sedangkan closed loop atau sistem tertutup ya sama saja seperti lampu ya. Hanya saja lampunya di sini bisa otomatis menyala ya. Contohnya seperti dalam video ini ya. Lampu akan otomatis menyala ketika ada orang di dalam ruangan. Jadi ini pada saat posisi yang padam ya, nah, otomatis hidup. Ya, nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena biasanya untuk sistem closed loop dia ada feedback ya, dipasang sensor. Nah, salah satu sensornya yang bisa kalian lihat ini ya. Nah, ini namanya presence detector. Sensor yang mendeteksi ada atau tidaknya orang ya. Nah, ini sudah mulai banyak digunakan untuk smart building ya. Nah, ini salah satu bahan penelitian saya ya yang sudah diimplementasikan di salah satu kantor di Bekasi. Pada pertemuan kedua ya kita sudah mempelajari dasar dari transformasi. Saya ingatkan kembali ya, sebuah teknik matematika ya yang mengubah model sistem dari domain waktu atau file time domain ke domain frekuensi ya. Nah, sehingga perhitungan atau analisis menjadi lebih mudah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah bentuk persamaan diferensial ya yang secara umum ya bisa kita ubah dengan menggunakan transformasi Laplace menjadi persamaan algebra. Ya, ini sudah dicatat ya di bukunya masing-masing ya, pertemuan sebelumnya. Nah, nanti ini tetap akan kita gunakan untuk materi di pertemuan yang sekarang. Ya. Di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ketiga ini ya diharapkan kalian mampu memahami konsep pemodelan pada frekuensi domain, dan tahap akhir dari pembelajaran ini atau subjek PMK-nya adalah kalian mampu menjelaskan tentang bagaimana pemodelan dalam frekuensi domain ya. Masuk ke materi untuk hari ini yaitu pemodelan pada domain frekuensi. Subbabnya atau bagiannya itu adalah partial fraction expansion ya. Nah, jadi apa itu sebenarnya partial fraction expansion ya? Nah, jadi dalam bahasa Indonesia adalah ekspansi pecahan parsial. Ini adalah metode ya untuk memecah sebuah fungsi pecahan ya yang rumit menjadi beberapa pecahan yang lebih sederhana, sehingga ya model transformasi Laplace inverse nanti bisa kita selesaikan dengan lebih mudah ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, bentuk umum ya dari fungsi atau transformasi Laplace ini secara umum itu adalah di sini kalau kalian lihat ya ada derajat kepangkatannya itu ada berapa? Berapa derajatnya? 3,5. Ada berapa? Satu ya. Oke. Nah, kemudian yang si ds atau denominator berapa derajat kepangkatannya? Ada berapa? Rizky? 2. Nah, jika derajat kepangkatan dari pembilang atau ns itu lebih kecil, ya lebih kecil daripada derajat pangkatan dari penyebut atau ds, ya maka ini bisa langsung kita selesaikan. Nah, sekarang kalian lihat, ya dari sini berarti bisa dilihat bahwa ns kan gitu ya lebih kecil dari d, kan gitu kan. Nah, maka ini kita bisa selesaikan ya menggunakan partial fraction expansion ya. Caranya bagaimana ya? Nah, caranya
1 ya, persamaan kuadrat dikali S tambah 3. Ini kan sama kan kalau dikalikan ya. Nah, dari sini kita bisa langsung bagikan, yaitu bentuknya A S tambah 1 kemudian tambah B per S tambah 3 ya. Ini udah menjadi bentuk dari partial fraction expansion. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah mudah untuk kita selesaikan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Jangan ini ya, jangan ragu. Kalau misalnya ada yang masih kurang paham, langsung saja ya ditanyakan ya. Ya. Pak, sebelumnya mau nanya, Ya. derajat kepakatan itu dapat nilai angka 1 dan 2 itu dari nilai S atau apa ya Pak ya? Oke ya, pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi mungkin kalian bisa lihat di sini ya bahwa pada bagian numerator atau pembilang di sini nilainya adalah 3S tambah 5 ya. Nah, kalau kita lihat di sini S ini pangkatnya berapa sih? Kan gitu ya. Lihat pangkatannya dari mana Pak? Dari nilai S-nya atau dari mana kan gitu ya. Ya, jadi kita bisa lihat dari si fungsinya ini ya, fungsi fs. Berarti di sini fungsinya ada berapa? Kalau yang di bilang berarti ada satu di sini kan sebenarnya kan. Nah, sedangkan yang di penyebut ya, kita lihat dari fungsi s-nya. Oh, di sini ada 1 Pak, tapi ada yang paling tinggi berapa? 2. Ini yang kita sebut derajat kepangkatan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nih, ya, ini contoh lagi, misalnya Fs sama dengan 2S tambah 1 per S pangkat 3 misalnya, tambah 2S kuadrat tambah 4S tambah 1. Nah, berarti berapa derajat kepangkatan si penyebut ini, si denominator? Di 3 ya, yang paling tinggi berarti 3. Oke, bisa dipahami ya. Namun jika dari pembilang itu sama dengan atau lebih besar daripada penyebut, nah bagaimana caranya? Nah, ya kan? Nah, jadi contohnya misalnya di sini yaitu S kuadrat ya. Fungsi berikutnya itu adalah S kuadrat ditambah 5S ya kan, ditambah 2 per S tambah 1. Nah, coba kalian lihat yang NS-nya berapa? NS-nya sama dengan berapa? Iya, NS-nya sama dengan 2. DS-nya sama dengan 1. Nah, dari sini ya kita bisa lihat bahwa NS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada DS, lebih besar. Nah, kalau begini bisa diselesaikan atau tidak? Ya, jadi kita harus melakukan yang namanya bentuk polinomial dulu. Ya, ada 3 kasus yang secara umum akan kalian temui. Ya, yang pertama adalah dia real dan berbeda, kemudian real dan berulang dan kompleks atau imajinari. Nah, sehingga bentuk pecahan parsialnya juga akan berbeda. Makanya kan gitu ya. Nah, pastikan pertama sekali kalian harus mampu melakukan identifikasi. Fokusnya adalah kepada denominator, ya, fokusnya kepada penyebut, ya, fokusnya kepada penyebut. Nah, kalau penyebutnya sudah kita bisa identifikasi bentuknya, nah kan gitu kan, bentuknya, maka selanjutnya kita lakukan adalah menggunakan ini bentuk pecahan
sesuai. Apakah case 1 yang mana berbeda dan real, ya, atau case 2 yang berulang, atau case 3. Untuk lebih memahami lagi, ya, ini saya ambil contoh kasus, ya, dari buku rujukan kita, ya, ya, sebuah bentuk persamaan diferensial, ya, yang ingin dicari sebenarnya apa, kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang ingin dicari di sini sebenarnya adalah akhirnya itu adalah bentuk inverse, ya, inverse transformasi Laplace, ya, atau fungsi waktu. Ya. Tadi transformasi Laplace digunakan untuk apa? Ya, ada yang bisa menjawab tadi transformasi Laplace digunakan untuk apa? Mengubah model sistem dari domain waktu ke domain frekuensi. Iya, domain waktu ke domain frekuensi. Transformasi Laplace. Kalau inverse-nya berarti kebalikannya dari domain frekuensi ke domain waktu, ya. Nah, karena kita kan ini sebenarnya adalah masih dalam domain frekuensi, ya kan? Pemodelan dalam domain frekuensi. Nah, jadi yang nantinya akan selalu yang digunakan ya kedua-duanya, ya, baik bentuk transformasi Laplace-nya atau bentuk inverse-nya. Jadi cara pertama adalah kita ubah dulu bentuk persamaan diferensial ini menjadi bentuk transformasi Laplace. Nah, selanjutnya kita tentukan YS. Nah, ini gampang lah, kita tinggal susun aja. Sekarang kalau kalian lihat bentuk faktornya, kira-kira masuk ke kasus yang mana ini? Nih, kasus yang mana? Nah, 1. Kenapa? Kasus 1 kenapa? Nah, kenapa Alifa? Kenapa kasus 1? Karena ya penyebutnya itu real dan berbeda, ya. Yang mana penyebutnya? Yang ini kan? Susunkan ini. Oke, hasilnya berapa? Sama dengan 1 per S, kan gitu kan? Iya kan? Dikurang K2-nya berapa? Iya kan? 2 per S tambah 4. Ya kan? Kemudian ditambah 1 per S tambah 8. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ada yang ingin ditanyakan dalam hal ini? Tiga. Iya, tidak. Gimana? Tadi buat dapetin X tambah 4 dikali X tambah 8 gimana ya Pak? Oke, untuk dapatkan S tambah 4 dikali S tambah 8. Iya. Nah, ini kan sebenarnya adalah bentuk faktor dari ini ya. S kuadrat tambah 12S tambah 32. Ini kan bentuk persamaan ya, bentuk persamaan kuadrat. Nah, berarti kita punya faktor nih 12 sama 32. Faktornya apa aja? Artinya yang dijumlahkan hasilnya angka berapa? Yang jika dijumlahkan hasilnya 12 dan jika dikalikan hasilnya 32. Angka berapa? Ya, 4 dan 8. Positif 4 dan positif 8. Nah, sekarang coba dari contoh ini ya, silakan kalian kerjakan soalnya sekarang.
Siapa yang ingin memberikan jawaban hasilnya? Silakan. Ya, Alifah. Coba berapa hasilnya? Ya, bisa ditulis. Ya. Nilai apa? Mereka Ya, satu kedua dan ketiga. K1, K2, dan K3. Sehingga diperoleh nilai K1-nya adalah K2-nya. 5 per S per 6. Terus kan? K3-nya positif 4 per S per 5. Oke. Kemudian kita ubah fungsi respon. Oke, baik. Sudah betul dasar untuk masuk ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya yaitu berkaitan dengan fungsi transfer. Ya, akan banyak berkaitan dengan hal yang sudah kita bahas pada hari ini. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Tetap semangat ya. Materi-materi berikutnya akan lebih berat, tapi yakinlah ya, kalian mampu untuk menyelesaikannya. Ya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Demikian rekaman video pembelajaran pada mata kuliah Sistem Kendali 1 Program Studi D3 Mekatronika Politeknik Takumi. Video ini saya sampaikan sebagai bagian dari proses penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, tim asesor, serta pimpinan dan seluruh sivitas akademika Politeknik Takumi atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam proses pengembangan profesionalisme dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.